Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farozi Stambuk 2C201-18397. Di sini saya akan menjelaskan bentuk koperasi dalam Undang-Undang Koperasi. Sebagaimana dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 disebutkan bahwa pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan atau koperasi sekunder, dan berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensinya, baik koperasi jenis maupun berbeda jenis atau tingkatan. Menurut Undang-Undang Perkoperasian, koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Di sini saya akan menjelaskan koperasi primer adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang, sedangkan koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi, baik badan hukum koperasi primer atau badan hukum koperasi sekunder. Dibentuknya koperasi sekunder harus berdasarkan adanya kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi usaha bagi koperasi jenis ataupun berbagai jenis dan tingkatan yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesetaraan anggota koperasi primer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswan Sadli, Stanbuk C201-18382. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 mengenai jenis koperasi yang tercantum dalam pasal 17 bagian 6, yang isinya yaitu jenis-jenis koperasi berdasarkan lapangan usaha terbagi menjadi 4. Yang pertama, koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi. Yang keempat, koperasi serba usaha. Jenis-jenis koperasi berdasarkan golongan masyarakat yang mendirikannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, koperasi pegawai negeri. Yang kedua, koperasi di lingkungan angkatan bersenjata. Yang ketiga, koperasi wanita, koperasi guru, koperasi kaum veteran, koperasi kaum pensiun. Demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Agung, Stambuk C201-18411. Saya akan menjelaskan tentang tahap persiapan pendirian koperasi sekelompok dan bertekad. Untuk mendirikan sebuah koperasi, terlebih dahulu perlu memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi. Untuk itu, perwakilan dari pendirian dapat meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM ataupun lembaga pendidikan koperasi lain untuk memberikan penyeluruhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai perhatian. Adapun tata cara dan syarat pendirian koperasi, yaitu mengenai tahapan dan tata cara pendirian koperasi, sesuatu Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 adalah: 1. Perencanaan pendirian koperasi. 2. Penyampaian rencana dan konsultasi ke dinas daerah ataupun pusat ataupun ke pemerintahan. 3. Rapat pendirian koperasi. 4. Verifikasi nama koperasi. 5. Pengajuan pengesahan akan akta pendirian koperasi. 6. Verifikasi dokumen permohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akidatul Syawal, NIM C201-18373. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat pendirian koperasi berdasarkan undang-undang. Yang pertama, koperasi primer harus didirikan oleh minimal 20 orang. Yang kedua, para pendiri atau kuasa pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi dan UKM. Dan yang ketiga, pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi perlu melampirkan
2 rangkap pendirian koperasi dan 1 diantaranya bermaterai. Yang keempat, berita acara rapat pendirian koperasi harus dilengkapi. Dan yang kelima, untuk koperasi sekunder harus disertai tambahkan dokumen. Dan yang terakhir, ada syarat tambahan untuk pendirian koperasi simpan pinjam syariah. Nama saya Ardina Ramdayani, NIM C2011-18354. Baiklah, saya akan menjelaskan nilai dasar gerakan koperasi. Nilai-nilai koperasi menurut ICA 1995 yang dikutip Hendra 2010 bisa dipandang sebagai nilai-nilai dasar fundamental dan nilai-nilai etis. Pertama, nilai-nilai dasar. A. Menolong diri sendiri atau self-help. B. Tanggung jawab sendiri atau self-responsibility. C. Demokrasi. D. Persamaan atau equity. E. Keadilan atau equity. F. Solidaritas. 2. Nilai-nilai etis. Plagiat merupakan tindakan tidak terpuji. A. Kejujuran atau honesty. B. Keterbukaan. C. Tanggung jawab sosial. D. Kepedulian terhadap orang lain. Nilai-nilai dasar gerakan koperasi. 1. Menolong diri sendiri, di mana para anggota bergabung dengan koperasi untuk membantu dirinya sendiri, yaitu untuk mencapai tujuannya. 2. Tanggung jawab pribadi. Para anggota memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri tanpa harus orang lain atau anggota lain ikut bertanggung jawab atas dirinya. 3. Demokrasi, di mana pemilihan ketua ataupun anggota dipilih dari anggota itu sendiri oleh anggota dan untuk kepentingan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alam, NIM C2011-18368. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai bentuk dan organisasi koperasi. Jadi, menurut Ropke mengidentifikasikan ciri-ciri organisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama, yang disebut sebagai kelompok koperasi. Yang kedua, terdapat anggota-anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki sosial mereka atau ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagai swadaya dari kelompok koperasi. Yang ketiga, anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama, yang disebut sebagai perusahaan koperasi. Yang keempat, mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Dedara Putri, NIM C2011-18362. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki tanggung jawab. Struktur organisasi adalah konfigurasi peran formal yang di dalamnya dimaksud sebagai prosedur, governansi, dan mekanisme kontrol, kewenangan, serta proses pengambilan kebijakan. Sebagai pengelola koperasi, pengurus menghadapi berbagai macam masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang paling sulit adalah masalah timbul dari dalam dirinya sendiri, yaitu berupa keterbatasan. Keterbatasan dalam hal pengetahuan paling sering terjadi, sebab seorang pengurus harus diangkat oleh dan dari anggota sehingga belum tentu dia merupakan orang yang profesional di bidang perusahaan. Yang pertama itu, pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga atau badan struktur organisasi koperasi. Kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh rapat anggota.
Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa pengurus merupakan pemegang kekuasaan rapat anggota. Sedangkan dalam pasal 30 diantaranya disebut bahwa 1. Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang ketiga, pengelola koperasi bertugas melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus. Yang keempat, pengawas koperasi. Pengawas pada organisasi koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan karenanya merupakan suatu lembaga atau bahan struktural organisasi koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM C2011-18369. Langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen koperasi. Manajemen koperasi adalah penerapan ilmu manajemen di mana orang-orang yang telah diberikan wewenang dan tanggung jawab akan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan sumber daya yang dimiliki oleh koperasi tersebut untuk mencapai tujuan dan prinsip-prinsip koperasi. Namun untuk mencapai tujuannya, koperasi membantu seluruh anggota koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka, NIM C2011-18390. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah manajemen koperasi bukan hanya sekedar definisi, tetapi dapat mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Untuk itu perlu diungkapkan kembali beberapa pengertian pokok yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu bentuk usaha bersama orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, yang dijalankan dan dikelola bersama berdasarkan asas kekeluargaan.